4, 3, 2, 1, break. Hai semuanya, jadi tidak seperti biasanya dimana kalau buat video kita pakai konsep-konsep ada lampunya ataupun hal-hal yang menarik. Cuman kali ini kita akan buat lebih simpel. Cuman dalam hal ini tentunya semoga tidak mengganggu isi daripada video tersebut, tidak menggantikan substansi daripada video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan sedikit banyak membahas perihal perbankan, terlebih lagi perihal perbankan syariah yang ada di Indonesia. Dalam hal ini yang akan menjadi fokus utama kita adalah perihal Bank Syariah Indonesia. Baik, di sini memang ada sedikit beberapa contekan, cuman semoga contekan ini tidak menggantikan feel dari video-video yang biasanya aku buat sebelumnya, karena beberapa channel di beberapa video YouTube terkait hal-hal seperti ini jarang kasih ada contekannya. Baik, jadi untuk yang pertama kita akan membahas perihal profil singkat, tidak perlu panjang lebar karena sejujurnya perbankan syariah, apalagi dalam hal ini kita berbicara tentang Bank Syariah Indonesia, itu termasuk bank merger yang mana hal itu masih sangat baru di Indonesia. Jadi yang pertama, Bank Syariah sendiri merupakan Bank Syariah Indonesia sendiri lahir pada tanggal 1 Februari 2021. Bank Syariah sendiri yang pertama merupakan hasil merger dari 3 bank negara ataupun 3 bank plat merah yang ada di Indonesia. Yang pertama Bank BRI Syariah, yang kedua Bank Syariah Mandiri, yang ketiga Bank BNI Syariah. Jadi dalam hal ini ada 3 bank yang bermerger menjadikan satu bank. Begitu. Baik, lanjut, setelahnya dalam perbankan ini kehadiran Bank Syariah sendiri merupakan bank yang terbesar di Indonesia khususnya. Jadi karena bank ini bentuk merger dari 3 bank, jadi ini adalah bank yang terbesar untuk saat ini, hingga saat ini. Jadi karena bank tersebut adalah merupakan bank yang bermerger antara ketiga bank, antara 3 bank, tentunya dalam hal ini ada pembagian-pembagian tentang saham yang mereka buat gitu. Jadi dalam hal ini komposisi pemegang saham BSI sendiri yang pertama PT Bank Mandiri Persero itu 50,83%, kemudian Bank Negara Indonesia sebagai pemilik kedua dengan besaran saham 24,85%, kemudian Bank Rakyat Indonesia dengan memegang saham sebesar 17,25%, kemudian sisanya pemegang saham masing-masing memegang di bawah 5% gitu. Terus kita beranjak ke topik yang kedua, karena sebetulnya ada beberapa topik yang akan dijelaskan, cuma ada satu isu yang baru, bukan baru sih, lebih baru yang lumayan hangat akhir-akhir ini terkait dengan Bank Syariah Indonesia ini. Jadi yang pertama, yang selanjutnya kita akan berbicara perihal penghimpunan dana. Bank Syariah Indonesia atau BSI itu mencatatkan kinerja penghimpunan dana yang positif di kuartal ketiga 2021, karena ini yang terupdate yang bisa saya ambil, yang bisa saya terjemahkan. Di situ dijelaskan bahwasannya hingga akhir September dana tabungan masyarakat di BSI tumbuh sekitar 11,57% secara tahunan, yang menjadikan persenan tersebut 91,43 triliun, menempatkan Bank BSI di urutan bank kelima. Wajar karena Bank BSI merupakan bank syariah terbesar saat ini yang ada di Indonesia. Kemudian untuk penghimpunan dana tabungan yang wadiah, BSI mencatat pertumbuhan lebih tinggi, yaitu sekitar 16,22% atau mencapai 30,35 triliun itu. Jadi karena hal ini dijelaskan oleh Direktur Finance Strategi BSI ada Cahyo Nugroho. Untuk selanjutnya kita berbicara perihal aset yang ada di Bank Syariah Indonesia. Setelah kita berbicara tentang penghimpunan dananya, di sini Bank Syariah Indonesia mencatatkan bahwasanya aset yang ada sebesar 277 triliun per Juni 2022 dan
dalam hal ini mempunyai cita-cita untuk bertransformasi menjadi BUMN. Dan perlu digarisbawahi juga ekuitas yang ada yaitu sekitar 26 triliun. Kemudian kita bahas ke chapter ketiga, yaitu pembiayaan. Terkait dengan pembiayaan, PT Bank Syariah Indonesia sendiri menyampaikan total pembiayaan yang disalurkan hingga Desember tahun 2022 mencapai 207,7 triliun yang didominasi oleh pembiayaan consumer atau konsumen sebesar 106,4 triliun. Capaian tersebut merupakan apresiasi bagi BSI tentunya karena BSI sendiri merupakan bank syariah terbesar, terlebih lagi bank syariah yang merger di dalamnya berisikan 3 bank. Kemudian selain pembiayaan wholesale tercatat 57,18 triliun atau tumbuh sekitar 15,80%, dan pembiayaan mikro mencapai 18,74 triliun atau tumbuh sekitar 32,71%. Berbicara tentang likuiditas, perolehan dana pihak ketiga atau DPK BSI per 31 Desember 2022 mencapai 261,49 triliun yang didominasi kembali oleh tabungan wadiah mencapai 44,21 triliun dan berada di peringkat kelima tabungan, karena seperti yang dijelaskan tadi, tabungan nasional dengan jumlah nasabah yang ada di BSI sebesar 17,78 juta orang. Jadi pencapaian ini pada dasarnya memberikan pengaruh positif terhadap rasio cost of fund atau COF BSI menjadi 1,62%. Kemudian rasio keuangan BSI juga solid, tumbuh dan terintermediasi dengan baik. Itu dicerminkan dengan return of equity atau ROE sebesar 16,84% dan return of asset sebesar 1,98%. Untuk pembiaya mencatatkan efektivitas dan efisiensi yang tercermin dari rasio biaya operasional 75,88%. Begitu untuk perihal tentang pembiayaan apa saja yang ada di Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022 kuartal terakhir. Ini data yang terbaru mungkin yang bisa diterjemahkan kembali lagi oleh saya pribadi karena terlalu sulit memahami atau mencerna berbagai macam data yang ada. Kemudian kalau kita beranjak ke permasalahan selanjutnya ataupun hal yang akan dibahas, yaitu penjelasan mengenai pendapatan bank. Jadi pendapatan bank yang paling utama tentunya dari transaksi-transaksi ini, yang dimana dicatatkan bahwasanya di sini Bank Syariah Indonesia pendapatan jual belinya didapatkan 2,98 triliun, pendapatan dari bagi hasil 1,39 triliun, pendapatan dari ijarah bersih 56,1,8 miliar, dan pendapatan usaha utama lainnya sebesar 964,73 miliar. Kemudian hak pihak ketiga atas bagi hasil sebesar 1,32 triliun. Dan kalau kita berbicara tentang pendapatan usaha lainnya itu sebesar 958,58 miliar. Hal itu termasuk banyak untuk bank yang baru berdiri pada tahun 2021, walaupun bank ini sebenarnya bank yang terbentuk atas merger dari berbagai macam bank, cuman ini hal yang luar biasa gitu. Adapun untuk kita berbicara tentang kinerja perusahaannya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa kinerja perusahaan ini pada kuartal 2 2022 membukukan laba bersih sebesar 2,13 triliun, tumbuh 41,31% year on year. Itu karena hal ini berbicara tentang bagaimana bank tersebut berdiri. Bank BSI sendiri baru berdiri 2 tahun jika terhitung dari kuartal 2 2022, yang mana Bank BSI sendiri berdiri seperti yang dijelaskan tadi pada kuartal pertama 2021. Baik, kita akan ke topik yang dirasa cukup menarik karena hal ini sempat menjadi perbincangan di halayak ramai. Terlebih lagi kita berbicara tentang bagaimana sebuah bank BSI dengan nasabah sebegitu banyaknya bisa mengalami kecolongan
Kecolongan dalam hal apa? Tentunya kecolongan ini dikarenakan kelalaian. Apapun bukan, kita tidak tahu, tapi kecolongan ini bagaimana bisa data-data nasabah tersebut bocor ke internet. Ya walaupun kita tahu bahwasanya tidak ada data yang aman di Indonesia, tapi dirasa ini cukup aneh bagaimana bisa sebuah data yang berisikan perihal nasabah-nasabah ini menjadi bocor di internet dan menjadi perbincangan. Adapun yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana hal ini dapat berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen tentunya terkait dengan BSI, terlebih lagi bank BSI baru. Akan tetapi bagaimana bisa bank baru tersebut mempunyai sistem yang masih prematur kemudian diluncurkan kepada publik. Begitu, karena hal ini dirasa cukup mengagetkan untuk khalayak ramai. Kita akan berbicara bagaimana hal ini dapat berpengaruh tentunya. Jadi jika dilansir dari liputan6.com, di sini kelompok ransomware Lockbit akhirnya sebar 1,5 terabyte data karyawan dan nasabah BSI ke internet. Tentu hal ini sangatlah luar biasa. Tapi ada yang perlu di-highlight di sini. Ada perlu yang dijadikan fokus, yaitu terkait bahwasanya data tersebut ternyata beberapa pihak mengatakan bahwa data tersebut bukan data inti dari sebuah perbankan itu sendiri, atau data-data yang bilang itu data-data bobol aja gitu. Nah, tapi hal ini yang menjadi sebuah permasalahan karena berakibat domino. Bagaimana bisa karena akibat ini hampir satu negara yang nasabah yang menggunakan BSI semuanya mengalami permasalahan. Yang mana ini terjadi permasalahan paling besar di Aceh, yang mana bank konvensional tidak dapat melakukan kegiatan di sana. Ini sangat menjadi masalah. Lantas bagaimana tanggapan dari OJK? Lantas bagaimana tanggapan dari Bank BSI? Karena sebetulnya di sini ada hak dari nasabah atau hak dari konsumen yang mereka abaikan. Begitu kurang lebih pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik.